warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma razaqnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bukrata wa asila. Salam ta'zim, salam penghormatan khusus kepada ahli musibah. Salam ta'zim, salam penghormatan sahabat kandu, al-ustad, tengku-tengku, para da'i, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang hadir di rumah mertua yang sangat berbahagia. Jumkan sekejap pada bawang yang berbahagia dan saudaraku yang berbahagia, oleh protokol memberikan kesempatan sahabat aku untuk memberikan tausiah ta'ziah. Dengan segala kekuranganku, saudaraku yang berbahagia, ku sampaikan banin. Ku sampaikan dah, mungkin itulah cuman pengetahuanku. Kalau seandainya tidak sesuai dengan ilmu undu, wahai saudaraku yang berbahagia, ku mohon maaf. Mungkin itu adalah khilaf dan salahku. Jamaah yang berbahagia, kata daripada Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqabal bahra bila safinah. Man dakhalal qabra, siapa yang dimasukkan ke dalam kubur, kata daripada Abu Bakar Siddiq, bila zadin dengan tanpa membawa belanja, artinya amal yang soleh. Isi dimungkinkan seseorang ke dalam kubur, siapa yang dimasukkan oleh saudaranya ke dalam kubur bila zadin dengan tanpa membawa belanja, artinya amal yang soleh, faka'annama raqabal bahra bila safinah, maka seolah-olah seorang manusia yang dimasukkan ke dalam liang kubur itu bagaikan menyeberangi sebuah lautan yang sangat luas dengan tanpa menggunakan sampan. Seringkat ke bagah kubur, kata Abu Bakar Siddiq, jemaah yang berbahagia, malot amal solih yang dia bawa, sembahyang malepot, puasa malepot, jemaah yang berbahagia, perintah Allah dia langgar, seolah-olah, kata Abu Bakar Siddiq, menyeberangi sebuah lautan yang sangat luas tapi tidak menggunakan sampan, kata Abu Bakar Siddiq. Kebayang kita saudaraku yang berbahagia, menyeberangi lautan yang sangat luas menggunakan sampan saja belum tentu kita lewat, belum tentu kita berhasil. Apalagi tidak menggunakan sampan, jemaah yang berbahagia. Ini ibarat yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saudaraku seiman, seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah. Tapi yang kubicarakan pada bawang yang berbahagia adalah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril faqala ya Muhammad. Telah datang akan aku malaikat Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kai kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ashma syi'ta. Hiduplah kau wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, masyikta, apa yang kau kehendaki. Tapi ingat wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, fa innaka mayitun, suatu saat wahai Muhammad engkau akan menjadi mayit. Kalimat yang luar biasa, jemaah yang berbahagia, yang diucapkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, hidup sesuka hatimu. Wahai manusia, hidup sesuka hatimu. Wahai saudara yang berbahagia, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayitun, ingat saudaraku yang berbahagia, denggeluh kendin mahani dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Geluh kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka mayitun, ingat saudaraku yang berbahagia, suatu saat engkau pasti akan menjadi mayit. Kalimat yang luar biasa, saudaraku yang berbahagia. Denatemu ke kalak tebamu, ingat kata daripada malaikat Jibril ke Rasulullah, suatu saat wahai Muhammad engkau akan menjadi mayit.
Ini kalimat pertama yang disampaikan malaikat Jibril. Yang nomor 2 jamaah yang berbahagia, wahdib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Wahai Muhammad, cintailah segala yang engkau cintai. Cinta engkau kepada istrimu silakan wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Cinta engkau kepada anakmu silakan wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Cinta engkau kepada hartamu silakan kata malaikat Jibril. Cinta kau kan suamimu silakan kata malaikat Jibril. Tapi ingat fa innaka mufarriquhu, dengan yang kau cintai wahai Muhammad pasti engkau berpisah dengannya. Dia sungkun jamaah yang berbahagia anak almarhum dah. Isi nak cinta dapakan ame jamaah yang berbahagia. Sungkun warna jamaah yang berbahagia. Isi nak cinta dapakan anak. Tapi ingat saudaraku yang berbahagia, semua yang kita cintai ngeluh di bagas dunia dah, fa innaka mufarriquhu, engkau akan berpisah dengan yang kau cintai. Unife sayangnya kenin kena orang nin saudaraku yang berbahagia. Suatu saat kenin pasti akan berpisah dengan suami yang kenin sayangi, dengan istri yang kenin sayangi, dengan anak yang paling kenin cintai. Kai nomor 3 jamaah yang berbahagia yang diamanahkan malaikat Jibril matamu berumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'mal ma syi'ta ya Muhammad. Wa'mal bahanilah kainatimu wahai Muhammad. Suatu saat fa innaka mazziyum bi. Si kau bahaninya kata daripada malaikat Jibril ke Rasulullah pasti akan dibalas. Kasih kita lakukan darah saudaraku yang berbahagia. Kerana akan dibalasi Allah kelak di yaumil mahsyar. Ya Allah, jamaah yang berbahagia. Makanya orang yang banyak dosa, kita ulama sufi. Dia ulama sufi bukan hadis baginda Rasul. Warsilu wujuhakum bima'i a'yunikum. Warsilu arba'an bi arba'in. Warsilu wujuhakum bima'i a'yunikum, kata ulama sufi. Cuci 4 perkara dengan 4 perkara. 4 perkara bagi diri kita dan jemaah yang berbahagia harus dibasuh. Dati tok dicuci kata ulama sufi. Dengan apa dicuci jemaah yang berbahagia? Dengan 4 perkara. Yang pertama kata ulama sufi, wasilu wujuhakum, cuci wajahmu. Awimu dati tok cuci kata ulama sufi jemaah yang berbahagia. Dengan apa dicuci jemaah yang berbahagia? Bukan dengan air diperintahkan ulama sufi. Bima'i a'yunikum, dengan air matamu. Di kalimat yang luar biasa saudaraku yang berbahagia. Andai kata engkau banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, buih salahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, buih dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala, cuci wajahmu bima'i a'yunikum, dengan air matamu. Karena jemaah yang berbahagia, orang yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memadamkan kelak api neraka Allah Subhanahu wa taala, air mata yang keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di keheningan malam, air mata keluar karena takut kepada Allah. Syariatnya jemaah yang berbahagia, lawi mata silwadi kita seka dengan sapu tangan, kita lap dengan surban, kita lap hut baju te, kita lap hut tangan te. Pada hakikatnya jemaah yang berbahagia, air mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lawi mata silwa karena biar dapatkan Allah, ditampung oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata manusia itu kelak di yaumil mahsyar dimasukkan Allah ke dalam neraka, maka air mata itulah yang dikasihkan oleh malaikat untuk memadamkan api neraka itu. Tinemu gembetkan neraka bagi saudaraku yang berbahagia di yaumil mahsyar. Air mata yang keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawe mata si pernah kita luahkan bagas dunia dah, terbayang dengan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangkin biana kita kan Tuhan, dalam sujud keluar air mata, dalam istighfar keluar air mata, membayangkan dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawe mata silwadi saudaraku yang berbahagia, kelak di yaumil mahsyar sanggup memadamkan api neraka. Andai kata orang yang punya air mata itu masuk neraka, lawe mata dibagi tuangkan malaikat, diberikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala
Polan dia lawi matamu kali di dunia. Kau mungkin waktu no. Tuangkan air matamu itu untuk memadamkan api neraka. Ya Allah, jemaah yang berbahagia. Mui dosa kaca tak sanggup kita keluarkan air mata saudaraku yang berbahagia. Ada masalah sedikit pun anak keluar waktu sedekah sejam 2 jam kita tangis. Ada masalah dengan suami jemaah yang berbahagia, keluari kita tangis saudara. Kenapa banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala tak pernah keluar air mata. Naik kali kita seorang hamba saudaraku yang berbahagia. Masih hadir yang denda yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama sufi, wasilu wujuhakum bima'i a'yunikum, cucilah wajahmu dengan air matamu kata ulama sufi. Yang nomor 2 jemaah yang berbahagia, wasilu lisanakum bizikrillah, cuci lisanmu. Oh, lisan itu luar biasa jemaah yang berbahagia. Dah lisan jemaah yang berbahagia dah. Ujung jari. Dah ujung jari jemaah yang menjadi khibah. Medsos, tulis apa macam jemaah yang berbahagia. Ujung jari ini gue kasih khibah sudah. Lebih banyak gue di ujung jari kasih khibah daripada lisan saudaraku yang berbahagia. Pernah jemaah yang berbahagia ini ganti ku sampaikan dah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan istrinya Aisyah. Rasulullah mandi dah berbawa orang. Jadi ke bapak, kebetulan kau itu ulang tak manja tu. Rasulullah ganti tanduk anak orang sini. Jemaah yang berbahagia sedang tanduk baginda Rasul di depan rumah saudaraku yang berbahagia. Lewat orang Badui. Badui dia kalah behong lihat. Yang wayang dia. Begitu lewat jemaah yang berbahagia gelang itu nak aku. Ya Rasulullah kata Aisyah. Isi kelewat dari ya Rasul. Nah, biasa dia ganjil sembilan tak wayang dia. Apa yang dilakukan baginda Rasul jemaah yang berbahagia? Begitu lewat orang yang Badui, orang yang hitam di depan rumah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kalau kain dia lewat kata Aisyah. Tidak dijawab oleh baginda Rasul saudaraku yang berbahagia. Peganglah Rasul leher Aisyah. Wahai istriku, engkau telah memakan daging manusia. Aisyah merasa pada kata ya Rasulullah. Muntahkan kata Rasul. Ulangi Rasul sampai 3 kali jemaah yang berbahagia. Karena sungguh baginda Rasul Aisyah untuk muntahkan Aisyah. Maka keluarlah sebesar kucing daging yang telah busuk daripada mulut Aisyah. Dua bagian tu ke Aisyah ni daging tu bawang kira jemaah yang berbahagia. Dempit Aisyah, ya Rasulullah, ada apa dengan diriku ya Rasul? Dijawab oleh baginda Rasul saudaraku yang berbahagia. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, dengan sebab lewat kalah di daging kau katakan benol wahai Aisyah, itulah yang telah kau makan daging manusia. Jadi menggobelin kau pangan daging manusia kata Rasul kepada Aisyah. Menjerit Aisyah saudaraku yang berbahagia. InsyaAllah kami pun ada buat tempat cowok ini mesti amin. Jadi kami ibu yang berbahagia putung dengan bersoju amin. Mudah-mudahan kalah tak jadi cowok ini tapi suami ini ganti amin. Salah kadang. Subhanallah jemaah yang berbahagia. Wa asilu lisanakum bizikrillah. Cuci lisanmu. Dengan apa cuci lisan jemaah yang berbahagia? Bukan dengan air aqua jemaah yang berbahagia. Bukan dengan air mineral jemaah yang berbahagia. Yang diperintahkan oleh ulama sufi, cuci lisanmu bizikrillah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akrabkan tok lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akrabkan lisan kita dengan baca Al-Qur'an saudaraku yang berbahagia. Akrabkan lisan kita dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh, ada 2 wasiat Nabi Nuh kepada anaknya dan ini disampaikan Rasulullah kepada sahabat-sahabat baginda Rasul. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabatku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah kalian saya ajarkan 2 wasiat Nabi Nuh kepada anaknya? 2 wasiat anak Nabi Nuh dah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata engkau amalkan kata daripada Rasul kepada sahabatnya jemaah yang berbahagia. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis, ditimbang dengan 2 kalimat ini jemaah yang berbahagia, sungguh lebih berat masih timbangan kalimat 2 kalimat yang diajarkan Nabi Nuh kepada anaknya dan itu diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya.
bumi pitu lapis, mut karang-karangna, mut kayu-kayu lebih, mut tanah-tanah lebih. Begitu juga dengan langit jemaah yang berbahagia. Ikut dengan mataharinya, ikut dengan bulannya, ikut dengan bintangnya, ikut semua yang ada di langit itu ditimbang. 7 lapis patala langit dan bumi dengan 2 kalimat yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada anaknya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh lebih berat jemaah yang berbahagia kalimat si dua yang diajarkan Nabi Nuh kepada anaknya. Enda disampaikan Rasulullah daripada sahabatnya. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia mengindah sampai ke benih saudaraku yang berbahagia untuk mencuci lisan. Karena lisannya tercuci jemaah yang berbahagia. Apa kalimat yang pertama yang disampaikan Nabi Nuh? Zaddidu imanakum. Perbaharui imanmu, kata Nabi Nuh kepada anaknya. Kunaikin cara baharui iman jemaah yang berbahagia. Tengok sembahyang malas kini saudaraku yang berbahagia. Biasanya iman tidak begini, potong masjid. Kamalat orang Zaddidu imanakum. Perbaharui imanmu, kata Nabi Nuh kepada anaknya. Dengan bagaimana cara memperbaharui iman jemaah yang berbahagia? Dikaulin aksiru min la ilaha illallah. Banyak baca kalimat la ilaha illallah. Tak pakai Muhammad Rasulullah diajarkan Nabi Nuh kepada anaknya. Karena Rasulullah mengelah Nabi yang ke-25. Enda jemaah yang berbahagia kalimat yang pertama anda memperbaharui iman dan memberatkan timbangan di Yaumil Mahsyar. 1. Dia tambah anda lewu jemaah yang berbahagia. Yang nomor 2 jemaah yang berbahagia yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada anaknya, wahai anakku, kata Nabi Nuh, yang pertama kalimat la ilaha illallah, basahi lisan kita setiap hari. Yang nomor 2 jemaah yang berbahagia, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih. Jadi kalimat yang nomor 2, subhanallahil azim wa bihamdih. Ini kalimat yang nomor 2. Pertama kalimat la ilaha illallah. Yang nomor 2 jemaah yang berbahagia, subhanallahil azim wa bihamdi. 2 kalimat ini amanah Nabi Nuh, wasiat Nabi Nuh kepada anaknya, dan disampaikan ini oleh baginda Rasul kepada sahabatnya yang memberatkan timbangan di Yaumil Mahsyar. Anda membasahi lisan jemaah yang berbahagia. Anda mau mencuci lisan, usahakan dalam setiap hari. InsyaAllah dosa-dosa yang kita lakukan saudaraku yang berbahagia bisa diimbangi dengan berat timbangan kelak di Yaumil Mahsyar. Nomor 2, wahsilu lisanakum bizikrillah. Cuci lisanmu dengan berzikir kepada Allah. InsyaAllah 2 kalimat ini kita hafal. Yang nomor 3 saudaraku yang berbahagia, kata ulama sufi kai, wahsilu qulubakum. Cuci hatimu. Ustaz, kuning cuci hati Ustaz, saja tidak karena Ustaz. Jemaah yang berbahagia, kalau tidak kita buatkan boros, kita adalah borosi dada itu sebelah kiri dan jemaah yang berbahagia untuk mencuci hati. Tidak, kata ulama sufi, wasilu qulubakum bihasyatillah. Cucilah dari hatimu. Di mana saja engkau berada, kata ulama sufi, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungkun dia kenin kau ibu. Dapun biar kenin ke Tuhan buai jema buat malat jema kau ibu. Semua berkenin jawab kau ibu yang berbahagia. Dapun membiar kenin ke Tuhan ke Allah Subhanahu wa taala buai jema buat malat jema. Susah jawab sedino. Dapun membiarkan kita ke Tuhan ke Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajibil wujud. Buai jema buat ndak buai jema. Yakin ku dah jemaah yang berbahagia, yakin ku deh. Dan Tuhan ni dah, oh ikan hantu. Dia kan hantu, dia tak ada jema boleh, biar kita. Dia boleh jema, biar kita dia ngorutnya. Saudaraku yang berbahagia, nampaknya kita ada kebiasaan saudaraku yang berbahagia. Dia boleh kalah ayah, bagi depan nangkau. Okey, kalah nak tak ada boleh jema bang ni mau kesal. Buat kalah nangkau gini. Begitu kita ada jemaah yang berbahagia. Jelia mata terkeri kemohon malat bisa tak tulah tertungkuk. Bawa ke dompet kalau saudara yang berbahagia. Kata ulama sufi jemaah yang berbahagia, wasilu qulubakum bighasyatillah. Hatimu cuci dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis kita biar ke Tuhan, ulanglah salahkan Allah. Jadi hadir ada dah. Kadang-kadang begas relung hati dah. Hati kita salahkan Allah.
Kandung ya Allah malah adil dah. Wah, anda mi anak aku pega enda gak nadikeun keduaan ya Allah. Enda min jumlah gue sebatas tidak habis ke menci ya Allah. Ngeluh kita, bagi hati tidak kita ucapkan kadang secara tidak sadar gitu jemaah yang berbahagia. Di hati kita salahkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku yang berbahagia, sesuatu keputusan Allah yang Allah putuskan kepada kita itu terbaik pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tidak? Yang terbaik pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah bahanan Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku yang berbahagia, ngati ku contohkan kebagian kita dah. Ulang pernah katakan Allah tidak adil. Seandainya miskin bahan Tuhan kita. Ulang katakan pernah Allah tidak adil. Seandainya anak tidak lulus jadi tentu. Ingat saudaraku yang berbahagia, keputusan Allah itu yang terbaik pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ku contohkan. Di keadilan 4 ini tuh konan paragraf 4 hari. Wasil ya. Ikan masih 4 jemaah yang berbahagia. Sampai di rumah buah digoreng. Buah kena sayur, buah kena benam, buah kena tutung. Tidak kalah begini jemaah yang berbahagia. Kan masih ditukar lagi. Lekah katakan kalak kena tidak adil. Karena kena tasai ikan mas dah mau beda-beda. Buah kena tutung, buah kena goreng, buah kena benam, buah kena sayur. Maisi itu berkata, yakin aku. Mendak kata kalak, mendak tegur kalak. Pasti malah tegur kalak. Hai sebab karena toh kalak kita ikungkan masih. Karena toh kalak, toh tetangga itu kan masih empatnya kita empung. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kadikan Allah kita sudah yang berbahagia.